Jadi kan kita tahu kalau PDD ini udah dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang serius ya kan, termasuk dugaan tindak kekerasan dan kepemilikan senjata ilegal. Prosesnya berjalan sangat panjang, udah pasti jadi sorotan media dan akhirnya berujung ke vonis yang cukup berat. Nah, pada saat itu banyak yang menganggap keputusan ini sebagai bukti kalau hukum tetap berjalan seharusnya, walaupun terdakwanya adalah seorang figur besar. Ya seharusnya seperti itu ya. Hukum tuh tidak tumpul kemana-mana, ya hukum tuh tajam ke atas, tajam ke bawah seharusnya, nggak peduli lo punya jabatan, nggak peduli lo punya duit, kalau misalnya lo salah, lo dihukum, ngerti nggak? Ada komentar panjang yang nyimpulin kalau kemarahan publik ini bukan karena dia benci secara personal loh sama PDD, melainkan karena dia khawatir kalau hukumnya tidak konsisten. Begitu. Hal lain yang mungkin jarang diketahui banyak orang adalah proses negosiasi hukum yang cukup intens sebelum vonis dijatuhkan. Kalau di sistem hukum Amerika Serikat, mekanisme kayak ngajuin banding atau meninjau kembali hukuman tuh emang memungkinkan perubahan durasi tahanan. Tapi buat awam mungkin kayak ini masa sih tiba-tiba dipotong, tapi sebenarnya ada proses yang cukup panjang tuh di situ, listeners. Oke, listeners, nggak bosan-bosannya aku membawakan berita tentang artis-artis yang ter-up to date buat kamu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang PDD yang katanya masa tahanannya atau hukumannya akan dipotong, listeners. Gimana tuh ceritanya? Gimana tuh Maria? Emang PDD dipotong masa tahanannya dari berapa ke berapa? Kalau cuma dipotong sehari mending gak usah diceritain. Tenang, ini mau aku bacain. Cuman kita masih harus tahu dulu, ini kita cek dulu nih beritanya valid apa enggak, begitu listeners ya. Jadi kan kita tahu kalau PDD ini udah dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang serius ya kan, termasuk dugaan tindak kekerasan dan kepemilikan senjata ilegal. Prosesnya berjalan sangat panjang, udah pasti jadi sorotan media dan akhirnya berujung ke vonis yang cukup berat. Nah, pada saat itu banyak yang menganggap keputusan ini sebagai bukti kalau hukum tetap berjalan seharusnya, walaupun terdakwanya adalah seorang figur besar. Ya seharusnya seperti itu ya. Hukum itu tidak tumpul kemana-mana, ya hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah seharusnya. Nggak peduli lo punya jabatan, nggak peduli lo punya duit. Kalau misalnya lo salah, lo dihukum, ngerti nggak? Emosi, kenapa gue emosi? Jadi ah, si PDD ini mendapatkan potongan hukuman begitu. Nah, pas kabar pemotongan hukuman ini viral, komentar-komentar ini di sosial media itu menuliskan kalau public figure seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, supaya bisa jadi contoh bahwa ketenaran nggak bikin orang kebal sama hukum. Jelas. Dan netizen tuh banyak yang menyayangkan keputusan ini karena khawatir akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Terus juga sebenarnya ini nggak dikasih tahu ya potongan hukumnya berapa ya. Cuman katanya dipotong aja gitu kan. Cuman kita masih belum tahu sih listeners kayak ini tuh dipotong berapa lama gitu. Kalau menurut aku ya seharusnya sih jangan dipotong. Karena kalau misalnya dipotong kayak maksudnya apa yang dia lakukan tuh termasuk jahat loh, ya kan. Kalau misalnya dia bisa kena potongan hukuman, kayak mungkin orang-orang yang lain juga akan ngerasa kayak ya udah gue ngelakuin kejahatan juga atau nanti ujung-ujungnya gue juga bisa dipotong gitu. Jadi kan bisa jadi ya domino effect gitu kan, memperlebar jurang antara publik dan sistem hukum. Gitu. Si aduh hidung gua gatel banget. Reaksi-reaksi keras juga datang dari berbagai macam netizen yang menyoroti soal pengaruh kekuasaan dalam sistem hukum modern. Jadi mereka tuh berpendapat kalau kasus ini memperlihatkan betapa sulitnya publik percaya kalau semua orang tuh benar-benar setara di depan hukum. Ya memang itu dia. Ada juga yang mengkritik keras dengan mengatakan kalau keputusan ini bisa menjadi presiden yang buruk buat kasus-kasus serupa di masa depan. Kalau misalnya public figure bisa dapat pemotongan hukum lebih cepat, tadi aku bilang akan ada celah di mana kalangan elit bisa tuh dapetin perlakuan yang berbeda. Ya kan, jadinya tuh kemana-mana gitu loh listeners. Bahkan ada yang sampai ngebahas citra industri musik secara keseluruhan. Dengan adanya kasus PDD ini, jadi nambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan tokoh-tokoh besar di dunia hiburan. Ya kan, kita kan tahu ya kalau misalnya dunia hiburan apalagi di Hollywood sana tuh kayaknya too wild gitu kan. Ternyata di balik itu semua emang wild gitu listeners. Kalau misalnya pun kamu nih PDD-nya dapat kebebasan lebih cepat, bukan berarti dia lepas dari pengawasan publik. Sanksi sosial kayaknya masih akan jalan terus ya. Namanya dan juga ada tuh yang namanya cancel culture. Mestinya sih kalau cancel culture dilakukannya secara masif. Nggak bisa tuh cancel culture kayak cuman dari
berapa orang doang yang nge-cancel gitu, nggak bisa, harus barengan kita cancel baru tuh dia bener-bener ngerasain namanya jera, listeners. Ada komentar panjang yang nyimpulin kalau kemarahan publik ini bukan karena dia benci secara personal loh sama PDD, melainkan karena dia khawatir kalau hukumnya tidak konsisten, begitu. Netizen ini sebenarnya kalau misalnya aku baca ya, di sosial media, di berita, itu banyak banget yang, berharap sebenarnya PDD ini jangan dipotong hukumannya. Kayak pengennya PDD ya udah jalanin aja, hukumannya kayak gimana ya udah tuh jalanin aja. Hal lain yang mungkin jarang diketahui banyak orang adalah proses negosiasi hukum, yang cukup intens sebelum vonis dijatuhkan. Kalau di sistem hukum Amerika Serikat, mekanisme kayak ngajuin banding atau meninjau kembali hukuman tuh emang memungkinkan perubahan durasi tahanan. Tapi buat awam mungkin kayak, "Ah, ini masa sih tiba-tiba dipotong?" Tapi sebenarnya ada proses yang cukup panjang tuh di situ, listeners. Terakhir ada satu hal yang mungkin perlu dicatat dalam kasus besar seperti ini, narasi publik ini sering berkembang lebih cepat daripada informasi resmi. Jadi lagi-lagi ya, kalau misalnya kalian buat suatu keputusan atau bikin berita, itu tuh harus di cross check dulu, ini valid nggak, ini hoax apa bukan gitu kan. Apalagi ini menyangkut menyangkut proses hukum tuh, listeners. Pokoknya intinya mah ya menurut kita sih sebagai masyarakat umum yang penting tuh adil dan juga transparan. Karena apa yang sudah dilakukan Didi itu sangat jahat, sangat keras. Semoga dia juga bisa dijatuhkan hukuman yang sepantasnya ya. Nggak usah dipotong-potong deh kalau menurut aku ya.